Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1712. Meskipun para penduduk desa itu tidak tahu identitas Wira, mereka juga bisa menebak Wira ini pasti bukan orang biasa. Setelah melihat sekelompok kavaleri itu, Dodi, kamu segera pulang bersama para saudara dan ambil beberapa persediaan makanan ke sini. Perintah Wira kepada Dodi. Baik, meskipun tidak tahu apa yang telah terjadi, Dodi juga tidak ragu-ragu dan segera pergi ke kejauhan. Wira melambaikan tangannya kepada orang di belakangnya dan berkata, "Kalau kalian masih ada urusan lain, kalian pergi saja dulu. Sebentar lagi mereka seharusnya sudah membawa persediaan makanannya ke sini. Pada saat itu, kalian semua sudah punya makanan lagi. Tapi aku harus peringatkan kalian. Nggak peduli seberapa sulitnya situasi kalian, kalian nggak boleh menyakiti keluarga dan anak kalian. Aku nggak bisa membayangkan kalian akan memakan daging manusia." Wira berbicara secara perlahan untuk memberi nasihat kepada mereka. "Tuan, siapa Anda sebenarnya? Saya dengar jenderal tadi memanggil Anda sebagai Kak Wira. Dan penguasa provinsi Lowala juga bernama Wira. Sangat jarang orang yang bernama Wira. Jangan-jangan kalian adalah orang yang sama." Pria parubaya itu berjalan ke dekat Wira dengan sikap yang sudah jauh lebih menghormati dan bahkan berbicara dengan hormat. Setelah mendengar nama Wira, para penduduk desa juga ikut membicarakannya. Provinsi Lowala ini adalah tempat yang seperti surga. Meskipun di 9 provinsi ini sedang dilanda peperangan, hanya penduduk provinsi Lowala yang hidup dengan damai dan bahagia. Semua ini berkat Wira. Apa Anda benar-benar Tuan Wira itu? Melihat identitasnya sudah diketahui semua orang, Wira juga tidak menyembunyikan identitasnya lagi dan Wira hanya menganggukkan kepala. "Benar, aku adalah Wira itu." Ekspresi semua orang langsung terlihat gembira dan berseru. "Pantas saja Tuan begitu baik hati. Ternyata Anda adalah Tuan Wira yang terkenal itu. Tuan, kalau Anda ingin membantu kita, biarkanlah kami hidup di Provinsi Lowala juga. Sekarang penjagaan di Provinsi Lowala sudah ditingkatkan dengan ketat, ada banyak pasukan penjaga di sana. Jadi kami nggak bisa masuk ke dalam kota. Meskipun kami ingin hidup di sana, kami pun nggak mungkin." Mata semua orang bersinar, mereka berpikir jika mereka bisa masuk ke Provinsi Lowala, kelak mereka tidak perlu khawatir tentang makanan lagi dan juga tidak perlu kelaparan lagi. Wira ragu sejenak dan tidak langsung menjawab mereka. Bagaimanapun juga, Provinsi Lowala tidak memiliki begitu banyak tanah dan tidak mampu menampung begitu banyak orang. Meskipun dia bisa menampung orang-orang ini, dia yakin reputasinya akan segera tersebar ke seluruh 9 provinsi. Jika insiden kali ini tersebar, para pengungsi dari berbagai tempat akan datang kepadanya dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan pada saat itu. Intinya cepat atau lambat dia harus menjadi orang jahat karena tidak bisa menampung para pengungsi itu. "Tuan, anak saya masih kecil. Tolong biarkan kami hidup di Provinsi Lowala demi anak saya." "Benar, asalkan kamu bisa memberikan kami makanan yang cukup, kami akan melakukan apapun." Para penduduk desa itu terus membujuk Wira. Di benak Wira langsung muncul sebuah ide bagus. Dahulu, dia juga membantu orang-orang dusun Darmadi hingga mereka satu persatu keluar dari dusun dan sekarang mereka sudah sukses. Dia berpikir, mengapa dia tidak membangun sebuah dusun Darmadi yang lebih besar lagi saja. Bab 1713. "Apa kalian benar-benar ingin mengikutiku kembali ke Provinsi Lowala?" tanya Wira lagi. Semua orang pun menganggukkan kepala. "Kalau begitu kalian semua harus mengikuti rencanaku. Apa yang aku suruh kalian melakukan kelak, kalian nggak boleh meragukannya. Tapi aku bisa jamin, setidaknya kita semua akan makan kenyang dan kehidupan juga makin baik. Syaratnya adalah selama aku masih ada di sini." Wira sudah membuat sebuah keputusan, dia tidak berniat untuk menempatkan semua orang ini di dusun Darmadi. Melainkan berencana untuk membangun beberapa pabrik di Provinsi Lowala. Menciptakan kota modern dan membuat Provinsi Lowala menjadi surga. Meskipun akan ada makin banyak orang yang datang kelak, mereka bisa mempertimbangkan untuk membangun gedung tinggi di Provinsi Lowala. Begitu gedung tinggi itu dibangun, lahan untuk perumahan akan berkurang drastis sehingga provinsi ini akan menjadi kota modern sepenuhnya. Namun proses ini tidak mudah, karena ada banyak mesin dan peralatan yang sulit untuk diproduksi. Begitu juga mengumpulkan bahan-bahannya, semua ini akan membutuhkan usaha yang besar. Tetapi, setidaknya mereka sudah memiliki arah dan rencana yang diterapkan. Saat mereka sedang berbicara, debu di kejauhan berterbangan dan terlihat Dodi sudah memimpin bawahannya bergegas kembali ke sini dengan diikuti banyak gerobak yang penuh dengan persediaan makanan. Para penduduk desa itu terlihat gembira, karena mereka sudah lama tidak melihat begitu banyak persediaan makanan. "Semuanya, ambil makanan sesuai dengan jumlah anggota keluarga masing-masing. Kita semua telah melewati masa-masa sulit, jadi kita semua harus lebih bersatu. Kita harus tertib.
Teriak Wira secara terus-menerus, sambil berdiri di atas gerobak. Mendengar perkataan itu, semua orang pun langsung berbaris dengan tertib dan memang terlihat sangat memuaskan. Dalam sekejap, Wira sudah membagikan seluruh makanan itu. Para wanita dari setiap keluarga juga segera pulang ke rumah untuk memasak. Mereka akhirnya bisa makan nasi lagi. Namun Felix dan yang lainnya tetap berada di sana dan sekarang sedang mengelilingi Wira. Seolah-olah khawatir, Wira tidak akan membawa mereka ke Provinsi Lowala. Dodi, nanti kamu atur sekelompok pasukan untuk mengawal mereka ke Provinsi Lowala. Mengenai tempat tinggal mereka, untuk sementara ini tempatkan mereka di Dusun Darmadi saja. Lagi pula jumlah mereka nggak banyak, harusnya bisa ditampung di sana, kata Wira secara perlahan. Saat ini adalah masa perang dan banyak orang dari Dusun Darmadi yang mengikutinya untuk berperang. Sehingga ada cukup banyak ruangan kosong di dusun. Meskipun Provinsi Lowala juga wilayah miliknya, mungkin tidak bisa lagi menyediakan begitu banyak ruangan kosong dalam waktu singkat juga. Jika ingin membangun rumah baru akan membutuhkan waktu juga. Jadi, menempatkan mereka di Dusun Darmadi adalah pilihan yang terbaik. Dodi menganggukkan kepala. Semuanya akan sesuai dengan perintah Kak Wira, ucap Dodi. Mendengar perkataan itu, hati Felix dan yang lainnya akhirnya lega. Setelah sibuk sepanjang hari, hari pun sudah malam dan Wira bersiap untuk kembali ke Provinsi Lowala. Namun begitu tiba di pintu desa, dia melihat seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun berlari ke arahnya. "Di mana orang tuamu?" tanya Wira. Wira menghentikan langkahnya dan menatap gadis kecil itu. Gadis kecil itu menjilat bibirnya yang kering dan tidak terlihat ekspresi apapun di wajahnya. Lalu anak ini berujar, "Orang tuaku sudah dibunuh oleh perampok gunung, sekarang aku nggak punya orang tua." "Jadi, kamu tinggal dengan siapa?" tanya Wira lagi. "Aku tinggal sendirian di desa ini," balas anak itu lagi. Bab 1714. Dulu, siapapun yang punya makanan di rumah akan memberiku sepiring nasi untuk dimakan. Itu juga sudah cukup untukku bertahan hidup. Sekarang semua warga dalam kesulitan karena sedang dalam masa peperangan. Jadi, aku juga nggak punya makanan lagi. Tapi semua ini nggak masalah lagi. Saat melihatmu, aku sudah memutuskan aku akan mengikutimu dan belajar darimu, ucap anak itu dengan ekspresi datar. Wira mengernyitkan alisnya dan menatap gadis kecil itu dari atas ke bawah. Wira berpikir, gadis kecil ini sangat menarik. "Apa kamu khawatir akan kelaparan? Jadi kamu buat rencana seperti ini?" tanya Wira. Jika dia mengikuti Wira kelak, tentu saja tidak perlu mengkhawatirkan pakaian dan makanan lagi. Meskipun Provinsi Lowala juga kacau karena perang, setidaknya Wira dan orang-orang di sekitarnya tidak akan mati kelaparan. Tentu saja enggak. Aku lebih ingin belajar keterampilan, lalu membalas dendam orang tuaku. Tujuanku tetap bertahan hidup adalah untuk membasmi para perampok gunung, kata gadis kecil itu dengan tegas, dengan tatapan yang tertuju pada sebuah gunung di kejauhan. "Mereka ada di gunung itu ya?" tanya Wira lagi. Wira langsung memahami pikiran gadis kecil itu. Gadis kecil itu menganggukkan kepala, tetapi tampaknya dia juga mengerti maksud Wira. Dia pun berkata, "Aku nggak perlu kamu membalaskan dendamku, karena harus aku sendiri yang membalaskan dendam ini. Aku ingin membunuh musuhku dengan tanganku sendiri. Kalau kamu benar-benar ingin membantuku, biarkan aku mengikutimu," kata gadis kecil itu dengan ekspresi penuh tekad. Melihat sikap gadis kecil itu, hati Wira merasa agak perih. Gadis kecil itu seharusnya masih dilindungi orang tuanya pada usianya ini. Namun, di usianya yang masih muda ini pikiran gadis kecil itu malah berbeda dari gadis biasanya. Yang paling penting adalah, jiwa kecilnya itu sudah tenggelam dalam dendam sehingga pikiran gadis itu dipenuhi dengan rencana balas dendam. Sungguh menyedihkan. Apa kamu pernah berpikir, meskipun aku nggak turun tangan, kelak para perampok ini akan dihabisi orang lain karena tindakan mereka dari awal memang sudah buruk. Lagi pula, usiamu jauh lebih muda dari mereka. Mungkin, saat kamu sudah bisa balas dendam pada mereka, apa mereka masih akan tetap hidup dalam kekacauan ini? Kata Wira secara perlahan, yang langsung menceritakan kenyataan di balik situasi ini. Namun, para perampok ini memang menyebalkan. Mereka bukannya berpikir untuk mengabdi pada kerajaan di masa sulit seperti saat ini, malah merugikan orang lain. Orang-orang seperti ini, tidak boleh dibiarkan untuk tetap hidup karena mereka benar-benar sudah membuat orang resah. Gadis kecil itu pun tidak berkata apa-apa dan hanya menundukkan kepalanya. Wira mengelus kepala gadis kecil itu dan berkata dengan lembut, "Aku akan menangani masalah perampok ini dan aku juga berjanji padamu kelak kamu akan tinggal di sisiku. Hanya saja, seberapa pentingnya keterampilan yang bisa kamu pelajari, semuanya tergantung pada takdirmu sendiri." Mata gadis kecil itu berbinar dan akhirnya menganggukkan kepala. "Aku masih punya satu permintaan terakhir. Saat kamu membasmi perampok itu, aku harap kamu bisa membawaku bersamamu."
Aku ingin melihat para perampok itu mati di hadapanku dan memotong kepala para perampok itu. Lalu membawanya ke makam orang tuaku sebagai tanda baktiku kepada mereka. Ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan, ucap anak kecil itu. Meskipun masih muda, pikiran gadis kecil itu sudah berbeda dari kebanyakan orang. Saat memperhatikan gadis kecil itu lagi, Wira tidak menyadari adanya kekejaman di tatapan gadis kecil itu melainkan terlihat makin teguh. Dia berpikir, jika gadis kecil ini dibimbing dengan baik, kelak masa depannya pasti akan sangat cerah. Baiklah, setelah berpikir sejenak, Wira pun langsung menganggukkan kepalanya. Bersambung.